Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat berjumpa lagi di dalam JKI Host Ibadah Online saat ini. Biarlah kita mau menyembah Tuhan, juga kita mau mendengarkan firman Tuhan saat ini. Kita percaya bahwa hadirat Tuhan selalu ada dimanapun kita berada, asal kita sungguh-sungguh mencari hadiratnya. Mari kita buka dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Biarlah Tuhan firman yang kami dengar ya Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup kami. Kami percaya bahwa anugerah-Mu yang besar buat hidup kami selalu Tuhan kami pergunakan dengan sungguh-sungguh Tuhan di hari-hari ini. Terima kasih ya Bapa. Biarlah ibadah ini Tuhan memberkati kami semua ya Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan bahwa saat ini Engkau bertahta dalam puji-pujian yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita mau nyanyikan lagu lama, lagu sekolah minggu. Biarlah lagu ini mengetuk hati kita kembali. Kita mau ingat tentang komitmen kita, tentang apa yang sudah pernah kita dengar ketika kita masih kecil, mungkin ketika kita berada di sekolah minggu. Di depan Tuhan yang sudah Engkau sediakan buat kami Tuhan. Yang berada di belakang kami ya Tuhan, kami lupakan Tuhan.
apa yang menjadi kebanggaan, apa yang menjadi kehebatan Tuhan, semua sia-sia Tuhan kalau kami tidak ikut Engkau dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Berkati firman hari ini ya Tuhan, berkati hambanya ya Bapa. Kau pakai lidah bibir hamba-Mu Tuhan untuk memberkati kami ya Tuhan, sehingga kami boleh belajar ya Tuhan untuk memilih jalan yang sempit ya Tuhan, tapi Engkau berkati ya Tuhan. Kami tidak mau memilih jalan yang lebar Tuhan, tapi ada api di dalamnya ya Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, senang sekali hari ini saya bisa diberi kesempatan untuk kembali melanjutkan sesi yang selanjutnya. Jika minggu lalu atau beberapa waktu yang lalu kita sempat membahas tentang krisis, hari ini saya mau membahas tentang awakening. Saya mau ajak kita sama-sama baca dalam Yohanes 11 ayat 11 sampai 14. Di sini ada suatu krisis yang sedang terjadi, dan lebih tepatnya Lazarus mengalami krisis dan kemudian dia mengalami encounter bersama dengan Tuhan. Mari kita sama-sama simak. Yohanes 11 ayat 11 sampai 14. Di sana dikatakan, demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus, saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, sebelum kita melanjutkan lagi pembahasan kita pada hari ini, kita mau sama-sama satukan hati, kita mau berdoa, kita mau undang Roh Kudus untuk berbicara pada setiap hati kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena Kau Allah yang baik, Kau Allah yang setia. Kau mengizinkan kami untuk melewati setiap tantangan dalam hidup kami, dan tidak pernah sedetik pun Kau meninggalkan kami. Biarlah hati kami terarah kepada Engkau, dan biarlah kami melihat kebesaran tangan-Mu di setiap pekerjaan tangan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Hari ini tema yang saya mau sampaikan adalah awakening. Awakening adalah masa kita bangkit dari kematian. Lazarus di sini dikatakan dia sedang dalam kondisi mati. Murid-murid Yesus yang ada bersama dengan Yesus tidak tahu kondisi Lazarus, bahwa dia itu sedang mengalami krisis, bahwa dia sedang mati. Bahkan menurut pandangan mereka, Lazarus itu sedang tertidur. Sampai pada akhirnya di ayat yang ke-14 Tuhan Yesus bilang secara gamblang, Lazarus sudah mati. Seringkah kita juga mengalami hal-hal yang serupa? Kita mengira bahwa kita baik-baik saja. Kita mengira bahwa tidak ada krisis, tidak ada kematian dalam spiritual life kita. Tapi kadang itu yang sedang terjadi, dan kadang kita tidak memiliki kepekaan bahwa kehidupan rohani kita sudah mati. Dalam Yohanes 11 ayat 11 sampai 14 ini merupakan salah satu gambaran juga kehidupan rohani kita yang bisa saja mengalami krisis, tapi kita tidak menyadarinya. Seperti murid-murid Yesus, bahkan mereka tidak tahu sampai Yesus berkata bahwa Lazarus sudah mati. Krisis seperti pada pekan lalu atau minggu lalu kesempatan yang lalu kita sempat membahas tentang krisis. Krisis adalah masa di mana kita mengalami suatu difficulties atau kita berada dalam danger, dan karena kita berada dalam danger kita harus mengambil keputusan. Dan saya sudah sampaikan beberapa langkah, beberapa step, beberapa hal yang bisa kita ambil ketika kita ada dalam krisis. Hari ini kita membahas tentang awakening. Apa awakening itu sebetulnya?
namanya. Awakening adalah kebangkitan dari suatu kematian. Kalau dalam kehidupan rohani kita mungkin ada masa-masa kita merasa kering, ada masa-masa kita tidak merasakan hadirat Tuhan begitu nyata, ada masa-masa kita tidak, bahkan dulu kita sempat mendengar suara Tuhan tapi kita mulai tidak mendengar suara Tuhan lagi. Itu adalah masa-masa krisis secara rohani, spiritually. Hari ini saya mau sampaikan bahwa ada satu hal yang kita perlu tahu. In order untuk kita boleh spiritually alive, kita harus mati dalam bentuk kedagingan kita. Kita harus fleshly dead in order supaya kita bisa hidup spiritually. Apa yang dimaksud dengan apakah kita harus mati sekarang supaya kita diganti dengan roh yang baru? Tentu saja tidak demikian. Yang dimaksud dengan kematian secara daging itu adalah kita mematikan segala keinginan-keinginan daging dalam hidup kita. Ada beberapa tanda bahwa kita itu sedang dalam kehidupan krisis atau kematian, dan kita memerlukan awakening, kita memerlukan kebangkitan dalam kehidupan rohani kita. Yang pertama adalah kita harus tahu kalau kita itu spiritually drought atau spiritually kering. Apa yang sedang terjadi ketika kita spiritually kering? Itu artinya kita sedang memerlukan suatu kebangkitan atau awakening. Kita harus kita mulai memiliki awareness bahwa kita itu berada dalam suatu dry season, and kita sedang dalam suatu in need atau suatu keperluan untuk keinginan untuk melihat suatu perubahan dalam hidup kita, keinginan untuk melihat something change atau shift dalam hidup kita. Ini adalah salah satu tanda di mana kita sedang memerlukan awakening. Apakah saudara-saudara sedang dalam momen di mana saudara-saudara memerlukan suatu perubahan dalam hidup saudara-saudara? Apakah saudara-saudara dalam suatu momen di mana ada suatu awareness, ada sesuatu yang kering, ada sesuatu yang perlu aliran Roh Kudus, ada sesuatu yang perlu sesuatu yang baru yang berkaitan dengan perkara-perkara yang sifatnya rohani? Apakah saudara-saudara mengalami hal-hal seperti ini? Jika saudara-saudara mengalami hal-hal seperti ini, berarti saudara-saudara sedang memerlukan awakening. Saya mau ajak kita sama-sama baca dalam Yeremia 17 ayat 7-8. Di sana dikatakan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Seseorang yang kering secara spiritual, mereka tidak akan bisa tetap menghasilkan buah di musim yang kering. Tapi dalam Yeremia 17 ayat 7-8 dikatakan bahwa orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, tidak khawatir dalam tahun kering. Ada beberapa dari kita, mungkin kita mengalami suatu kekeringan secara spiritual karena kita khawatir dalam tahun-tahun kering. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang tidak kering secara spiritual, mereka akan tetap menghasilkan buah meskipun mereka sedang menghadapi masa-masa kering dalam kehidupan mereka. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Mereka tidak akan mengalami yang namanya spiritual drought atau kekeringan.
Karena di masa mereka menghadapi musim kering, mereka taruh harapan mereka pada Tuhan dan mereka tetap menghasilkan buah. Saya mau bertanya, di tahun yang lalu 2020, ada berapa banyak dari kita mungkin mengalami masa-masa kekeringan? Apa? Buah apa yang sudah saudara-saudara hasilkan? Atau saudara-saudara belum menghasilkan buah? Jika belum menghasilkan buah, berarti ini adalah suatu tanda bahwa di 2021 saudara-saudara memerlukan suatu awakening dalam hidupmu. Dalam Yohanes 7 ayat 37 sampai 38 di sana dikatakan, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran hidup. Barang siapa haus, dikatakan barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya mengalir aliran-aliran hidup. Betapa pentingnya suatu kelangsungan spiritual yang tidak kering. Karena ketika kita kering, kita tidak bisa mengalami seperti apa yang Yeremia dan apa yang Yohanes sedang tulis. Karena di sini dalam Yohanes 7 ayat 37 sampai 38 dikatakan bahwa perkataan haus akan sesuatu yang baru, haus akan suatu kegerakan baru dalam hidup rohani saudara-saudara. Ada suatu kehausan. Tentunya ketika kita kering secara rohani, kita mulai ada suatu awareness di mana kalau saya haus tentang hal-hal rohani, berarti memang saya memerlukan suatu kegerakan atau awakening, kebangkitan dalam hidup saya. Seperti Lazarus yang sudah mati, dia memerlukan suatu kebangkitan, suatu perubahan, suatu change dalam hidupnya yang tidak bisa dikerjakan oleh Lazarus sendiri. Hanya Yesus sendiri yang bisa mengerjakannya. Dalam pembahasan kita selanjutnya, tanda apa lagi yang membuat kita tahu bahwa kita sedang dalam season dimana kita memerlukan kebangkitan dalam hidup kita? You have an increasing desire to involve God in your current stage of life. Ada suatu desire atau keinginan yang bertambah-tambah, yang menggebu-gebu untuk melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Ini artinya saudara-saudara sedang mengalami masa di mana perlu kebangkitan dalam hidupmu. Dalam Mazmur 107 ayatnya yang ke 35 di sana dikatakan bahwa firman Tuhan mengatakan, dibuatnya padang gurun menjadi kolam air dan tanah kering menjadi pancaran air. Begitu juga dalam 2 Raja-Raja ayatnya yang ke-17 di sana dikatakan bahwa sebab beginilah firman Tuhan, kamu tidak akan mendapat angin dan hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air sehingga kamu serta ternak sembelihan dan hewan pengangkut dapat minum. Ada suatu krisis yang terjadi di sini sehingga itu membuat pemazmur dan juga penulis dari raja-raja ini, mereka merindukan Tuhan untuk involve, Tuhan untuk masuk. Ini kalau bukan Tuhan sudah kita tidak bisa melewati. Kalau bukan Tuhan mungkin kita tidak akan mendapatkan kebangkitan dari krisis yang sedang kita alami. Raja-Raja 3:17 itu adalah suatu gambaran mendapat angin dan hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air. Air tidak bisa di-create oleh manusia. Itu hanya pekerjaan tangan Tuhan yang kita boleh nikmati. Air adalah sumber dari kehidupan manusia. Karena itu ada hal-hal yang sangat signifikan yang berbicara mengenai air, di mana ini juga menggambarkan suatu hadirat Tuhan yang kita perlukan in order untuk kita boleh bangkit lagi, untuk bangun lagi. Dan yang ketiga adalah
ketika kita tanda bahwa kita memerlukan suatu awakening adalah ketika kita tidak menghasilkan buah-buah roh. Makanya kita stuck dalam satu stage, atau kita stuck dalam satu momen atau satu season dan tidak berubah-ubah, dan kita tidak melihat breakthrough, dan kita ingin melihat breakthrough karena kita melihat bahwa tidak ada spiritual fruits yang kita produksikan. Nah, ini merupakan salah satu tanda bahwa kita perlu spiritual awakening. Spiritual awakening adalah satu hal yang krusial, dan ketika kita tidak mengalami spiritual awakening, tentu saja kita tidak akan menghasilkan buah-buah roh. Nah, dalam Yesaya 45 ayat 7 di sana dikatakan bahwa Yesaya 45 ayat 8 di sana dikatakan bahwa hai langit, teteskanlah keadilan dari atas, dan baiklah awan-awan mencurahkannya. Baiklah bumi membukakan diri dan bertunaskan keselamatan, dan baiklah ditumbuhkannya lah keadilan. Akulah Tuhan yang menciptakan semuanya ini. Di sana dikatakan bahwa teteskanlah keadilan dari atas, dan baiklah awan-awan mencurahkannya. Baiklah bumi membukakan diri dan bertunaskan keselamatan. Baiklah ditumbuhkannya keadilan. Akulah Tuhan yang menciptakan semuanya ini. Tuhan punya otoritas, Tuhan punya kuasa, Tuhan punya kesanggupan untuk mengubah, tidak hanya mengubah suatu sistem pemerintahan, tapi Dia punya kemampuan untuk mengubah secara individual. Tuhan itu Allah yang adil. Tuhan Allah yang adil. Dia menciptakan semuanya. Dia juga punya kuasa untuk bekerja dalam hidup seseorang dan akan mentransform kehidupan seseorang ini untuk menghasilkan buah-buah roh. Orang-orang yang dulunya tidak bisa berdoa, ketika mereka percaya sama Tuhan, mereka kemudian bisa berdoa. Orang-orang yang dulunya tidak bisa menumpangkan tangan untuk orang sakit sembuh, sekarang mereka bisa menumpangkan tangan dan orang sakit disembuhkan. Selalu ada perbedaan ketika kita belum mengalami spiritual awakening, dan setelah kita mengalami spiritual awakening, dan hasilnya itu bisa dilihat oleh orang-orang di sekeliling kita. Dalam konteks Yesaya 45 ayat 8 ini adalah sesuatu yang ditampilkan di depan banyak orang. Karena apa? Karena ada suatu transformasi yang sudah terjadi dalam hidup Yesaya yang kemudian dilihat oleh orang-orang lain, bahwa dia boleh mendeklarasikan bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang adil, dan waktu dia berseru terjadilah suatu mujizat, terjadilah sesuatu yang kemudian orang-orang yang dari orang-orang publik yang tidak tahu siapa Tuhan itu, mereka menjadi tahu siapa Tuhan itu. Dalam Mazmur 42 ayat 1 sampai 5 di sana juga dikatakan bahwa untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makanan aku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Di sini pemazmur tahu bahwa dia sedang dalam suatu kondisi krisis. Karena dia sedang dalam satu kondisi krisis, dia tidak menghasilkan. Jadi apa yang terjadi dalam Mazmur 42 ini adalah penulis sedang dalam keadaan tertawan.
dia dibawa keluar, dan pekerjaan dia yang seorang penulis dalam bait Allah, seorang pemuja dalam bait Allah, seorang mungkin zaman sekarang bisa dikatakan worship leader dalam bait Allah, dia harus keluar, diproses oleh Tuhan untuk ke tempat yang dimana dia mengalami suatu krisis karena dia tidak bisa melakukan hal yang dulu dia lakukan, yaitu datang ke bait Allah dan menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Dia sudah tidak bisa melakukan hal yang serupa. Dia merasa bahwa ada suatu kekeringan spiritual, kekeringan roh, di mana dia tidak menghasilkan spiritual fruits. Dalam Mazmur 42 ayat 1-5 yang dilakukan oleh penulis, dia datang kepada Tuhan, dia kembali kepada Tuhan, dia meminta pertolongan Tuhan. Dia tahu bahwa sumber segala sesuatu, sumber kehidupan, sumber spiritual living itu datang hanya dari Tuhan. Karena itu dia kembali kepada Tuhan. Yohanes 4 ayat 13-14, di sana juga dikatakan bahwa jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi, tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kita memerlukan Tuhan untuk kita boleh dibangkitkan lagi. Kita memerlukan Tuhan untuk spiritual living kita itu juga boleh ada suatu kegerakan, ada suatu transformasi, ada suatu perubahan dalam hidup kita. Ada beberapa hal yang saya mau highlight dalam kita setelah kita memahami tanda-tanda bahwa kita memerlukan spiritual awakening. Lantas apa yang terjadi? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita harus clear out the voice yang ada dalam pikiran kita, dan kita mulai mengizinkan suara Tuhan yang lebih kencang, bukan suara kita yang paling kencang. Nah, ada banyak masa-masa ketika kita mengalami kekeringan secara roh, kita mulai asik dengan suara kita sendiri, mulai entertain cara pikir, mulai entertain pemikiran-pemikiran yang bukan datangnya dari Tuhan. Kita mulai suara yang ada dalam pikiran kita ini lebih kencang, suara yang ada dalam hati kita ini lebih kencang, tapi suara Tuhan semakin melemah. Kita mau mengecilkan suara-suara yang ada di pikiran atau di hati kita dan mengizinkan Tuhan berbicara lebih kencang lagi gitu, untuk mengubahkan cara pandang kita, untuk mengizinkan Dia menghidupkan bagian-bagian sudah mati dalam hidup kita. Kalau kita baca dalam Yeskiel 3 ayat 22-27, di sana dikatakan bahwa salah satu kisah di sini, maka di sana seseorang bernama Yeskiel, dia menjadi bisu. Dan di sana dikatakan, maka di sana kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia berfirman kepadaku, bangunlah dan pergilah ke lembah. Di sana aku akan berbicara dengan engkau. Aku bangun dan pergi ke lembah. Sesungguhnya di sana kelihatan kemuliaan Tuhan, seperti kemuliaan yang telah kulihat di tepi sungai Kebar. Dan aku sujud, tetapi masuklah roh ke dalam aku, dan ditegakkannya aku. Lalu Ia berbicara dengan aku, katanya, pergilah pulang, kurunglah dirimu di dalam rumahmu, dan engkau anak manusia, sesungguhnya engkau akan diikat dengan tali dan akan dibelenggu sehingga engkau tidak bisa keluar masuk di tengah-tengah mereka, dan aku akan membuat lidahmu melekat pada langit-langitmu sehingga engkau menjadi bisu dan tidak akan menempelak mereka, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Tetapi kalau aku berbicara dengan engkau, aku akan membuka mulutmu dan engkau akan mengatakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, orang yang mau mendengar, biarlah ia mendengar, dan orang yang mau membiarkan, baiklah membiarkan, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Di sini dikatakan kaum pemberontak, kaum pemberontak. Tuh ada suatu maksud kenapa Tuhan membuat Yeskiel menjadi bisu. Dia tidak mengizinkan Yeskiel untuk berbicara ketika Tuhan tidak berbicara. Ada waktu-waktu di mana kita
belum enough mengizinkan Tuhan berbicara dalam hidup kita. Kita masih ada hati yang mau memberontak, hati yang tidak mau mendengar, suara dalam pikiran kita masih terlalu kencang. Di situ kita tidak bisa mengalami spiritual awakening. Kita perlu untuk menundukkan diri kita, merendahkan hati kita untuk mengizinkan Tuhan berbicara lebih kencang dalam hidup kita. Dalam Matius 6 ayat 6 di sana juga dikatakan bahwa, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Di sini dikatakan bahwa bahkan Tuhan Yesus memberikan satu instruksi. Kalau kita berdoa, ada baiknya berdoa dalam masuklah ke dalam kamarmu, tutup pintu dan berdoalah. Tujuannya apa? Supaya kita juga tidak terkena distraction dari luar. Kita bisa fokus ketika kita sedang berdoa, ketika kita sedang berbicara kepada Bapa kita yang ada di surga. Karena setiap distraction itu menghalangi komunikasi kita dengan Tuhan. Seperti halnya yang kita bahas mengenai pemberontak dalam Yeskiel. Tuhan dengan sengaja membuat Yeskiel tidak berbicara, tapi ketika waktunya berbicara, Tuhan membuat Yeskiel bisa berbicara. Ada waktunya kita harus duduk diam di kaki Tuhan dan hanya membiarkan Dia saja yang berbicara dan bukan pemikiran-pemikiran kita yang berbicara. Dan yang kedua adalah kita perlu, it's better to look stupid for this word, but doing what's pleasing God rather than otherwise. Ada waktu-waktu dimana kita diperkatakan kita tidak smart atau diperkatakan kita mengambil keputusan yang bodoh. Tetapi apa yang bodoh di mata dunia itu justru berharga di mata Tuhan. Belum tentu apa yang baik di mata dunia itu baik di mata Tuhan. Tetapi kadang apa yang benar di mata Tuhan terlihat bodoh di mata manusia. Dan kalau kita mau melihat contoh di perjanjian lama, Nuh sendiri juga mengalami hal yang serupa. Orang-orang di sekeliling Nuh berkata bahwa dia sedang melakukan hal yang gila. Karena di masa kekeringan yang begitu hebat, Tuhan memerintahkan Nuh untuk membangun sebuah bahtera. Dalam 1 Korintus 3, 18-19, di sana kita juga akan melihat janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat, karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Kita kembali lagi diingatkan bahwa karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Hikmat bagi dunia ini belum tentu hikmat bagi Allah. Hikmat bagi dunia ini adalah kadang menjadi kebodohan bagi Allah. Karena itu, ketika kita mendapatkan suatu panggilan Tuhan, suatu perintah, ada sesuatu yang Tuhan taruh dalam hati kita, jangan justru kita merasa bahwa oh itu tidak mungkin terjadi, itu hal bodoh. Apa yang dianggap bodoh bagi dunia itu yang sebetulnya Tuhan sedang lakukan sesuatu melalui hal-hal yang terlihat bodoh. Dimana apa yang terlihat bodoh bagi dunia ini justru itu adalah sesuatu rancangan yang besar yang sudah Tuhan nyatakan. Tapi apa yang terlihat pintar di mata dunia ini, terlihat berhikmat di mata dunia ini, justru itu terlihat bodoh di hadapan Allah. Kenapa? Karena setiap perspektif di dunia ini yang tidak dilandasi dengan firman Tuhan itu tidak sesuai dengan rancangan Tuhan, dan itu sia-sia belaka. Jadi jangan sampai kita menghabiskan waktu-waktu kita untuk melakukan hal-hal yang sia-sia, mempercayai hal-hal yang sia-sia, mempercayai hal-hal yang tidak justru membuat kebangkitan atau kebangunan roh dalam hidup kita. Yang pertama adalah clear out your voice dan izinkan Tuhan untuk berbicara lebih kencang. Dan yang kedua adalah it's better to look stupid for this word, tapi
kita sudah melakukan apapun yang menyenangkan hati Tuhan. Dan yang ketiga sekarang adalah don't bring your past with you, leave them all. You are a product of now. Now Christ is working within you. Kalau kita sudah ada di momen ini, di masa ini, di waktu ini, di 2021, jangan bawa-bawa hal-hal yang di masa lalu ke dalam masa yang sekarang ini. Karena masa lalu itu biarlah mereka berlalu. Kita adalah produk dari apa yang sedang Tuhan Yesus kerjakan dalam hidup kita saat ini. Di masa lalu 2020 mungkin ada banyak ketakutan, mungkin ada banyak kebimbangan, mungkin kita jatuh berkali-kali, mungkin kita jatuh kepada komitmen-komitmen yang salah. Tapi di 2021 ini biar izinkan kita menjadi seseorang yang berbeda. 2021 ini biarlah hanya Kristus sendiri yang menjadi identitas baru kita, bukan kita menciptakan identitas untuk diri kita di 2021, tapi izinkan Yesus sendiri yang merangkai sesuatu, yang merakit sesuatu dalam hidup saudara-saudara. Dalam Roma 2 ayat 2 di sana dikatakan bahwa karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi. Ayatnya yang kedua di sana dikatakan, tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Berbuat demikian dalam arti orang-orang yang tidak melakukan dalam ayatnya yang pertama di sana dikatakan, karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah, sebab dalam menghakimi orang lain engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dalam ayatnya yang ke-12 juga dikatakan, sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat, dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Sayangnya ketika kita melihat dalam perjanjian baru, orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, mereka tidak mengerti konsep bahwa hidup dalam hukum Taurat ini adalah hidup yang sangat menjebak. Mereka masih hidup di masa lalu. Mereka masih mengira bahwa segala sesuatu harus berdasarkan perbuatan yang sesuai dengan hukum Musa di hari-hari lalu, di masa-masa lalu. Mereka membawa itu, dan sekarang sudah perjanjian ini sudah dibaharui. Yesus sedang melakukan sesuatu di sini, tapi mereka kehilangan kesempatan untuk melihat pekerjaan Allah yang besar, dan mereka kehilangan kesempatan untuk menerima keselamatan dalam hidup kita. Jangan sampai kita terlalu fokus dengan masa lalu dan kita lupa bahwa Tuhan sebetulnya sedang melakukan sesuatu di masa sekarang ini, hari ini juga, menit ini juga, jam ini juga. Tuhan sedang melakukan sesuatu dalam hidupmu. Jangan fokus dengan masa lalu, tapi fokus dengan masa saat ini. Apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Jangan seperti orang-orang Yahudi yang mereka tidak tahu bahwa Tuhan sedang melakukan sesuatu. Tuhan Yesus sebetulnya sedang melakukan sesuatu. Guru-guru Taurat ini mereka tidak mengerti sama sekali. Mereka kehilangan momen di mana mereka berbicara dengan anak Allah, Allah yang mereka sembah. Kemudian dalam 2 Korintus 5 ayat 17 di sana juga dikatakan bahwa jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita sudah tidak hidup di bawah hukum. Kalau kita masih hidup di bawah hukum, masa lalu itu masih menjadi satu momok paling besar, karena ketika kita melakukan kesalahan di masa lalu, kita dijamin tidak akan menerima eternal life. Tetapi saat ini kita melalui pekerjaan Kristus dalam hidup kita, ayat 2 Korintus 5 ayat 17 ini, kita bisa mengklaim bahwa kita adalah ciptaan baru dan kita akan diselamatkan. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Inilah sesuatu yang bisa kita nikmati. Inilah sesuatu yang sekarang kita bisa enjoy bersama-sama dalam keluarga
Allah, kita menjadi member of the Trinity. Jadi setelah kita tahu bahwa kita mengalami spiritual awakening dalam hidup kita, apa yang terjadi? Kita melihat awal mula sebelum kita mengalami spiritual awakening, ada masa di mana kita mengalami krisis dalam hidup kita. Ada masa di mana kita mengalami krisis, yang dimaksud di sini adalah kekeringan rohani. Setelah kita tahu, kita mau mendengar suara Tuhan lebih lagi, kita mau melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan, what's pleasing God. Dan yang ketiga adalah kita mau meninggalkan segala sesuatu yang sudah di masa lalu dan kemudian sekarang fokus dengan apa yang sedang Tuhan kerjakan di masa sekarang ini. Kemudian apa yang terjadi? Kita gain hope, kita menghasilkan harapan baru. Apa yang dialami oleh Lazarus? Dia mengalami krisis, dan ketika dia bangkit, kemudian dia gain hope lagi, hope untuk melihat future, apa yang akan aku lakukan setelah aku bangkit, apa yang akan ketika Lazarus bangkit lagi, artinya Tuhan memberikan second chance untuk Lazarus untuk melakukan apapun itu. Mungkin ada mimpi-mimpi yang sudah mati dibangkitkan lagi, mungkin ada harapan-harapan yang sudah mati, desire yang sudah mati dibangkitkan lagi. Dan saya berharap apa yang dialami Lazarus juga dialami oleh kita. Mungkin kita semua mengalami kematian rohani, tapi hari ini juga kita mau bangkit. Bagaimana kita bisa bangkit? Caranya adalah kita harus mematikan kedagingan kita dan bangkit bersama Yesus dalam kemenangan, dalam victory yang dia sudah menangkan, dalam victory yang sudah dalam battle yang dia sudah menangkan, dan dia sudah claim that victory. Dan victory ini bisa dibagikan untuk kita nikmati bersama-sama. Hari ini saya mau bertanya, jika dari antara saudara-saudaraku merasa bahwa hari ini merupakan your second chance, seperti Lazarus sudah mati dan kemudian diberi kesempatan kedua, jika ini adalah saudara-saudara, saya mau saudara-saudara taruh tangan saudara ke on your chest, di dada, dan saya rindu untuk join in faith, dan saya mau saudara-saudara juga dengan iman bergabung bersama saya dalam doa untuk berdoa over your situation. Dan saya percaya bahwa hari ini juga jika engkau mengalami kematian spiritual, Tuhan akan membangkitkan hal-hal spiritual yang sudah mati dalam